Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hanya segini saja suaranya jamaah Masjid Al-Rahman. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ceramah di masjid-masjid jamaahnya kompak salamnya. Kok di Masjid Al-Rahman tidak kompak ya? Sudah pada makan? Sama lah, bagian itu pengaruhnya. Jadi kita ulang dulu ya, biar perut kosong semangat juga. Saya ulangi dengan pantun. Bang Mamat jualan tomat, yang beli harus hormat. Kalau mengaku umatnya baginda Rasulullah yaitu Muhammad, maka jawab salam kita ini dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Barakat Utara, yang saya hormati Bapak Kapolsek Barakat Utara, yang saya hormati juga Ketua Takmir Masjid Al-Tahan dan pemilik masjid yaitu Al-Tahan, yang saya hormati juga para ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, dan ibu ketua panitia semuanya. Insya Allah mereka semua diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang halal, dimudahkan segala urusannya. Insya Allah mereka istiqomah dalam kepemimpinannya. Amin ya Rabbal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat karunia Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin, bil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan, kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kita malam hari ini meneladani adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah kita akan bahas apa itu adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau kita ketahui bahwa adab dan akhlak itu tidak sama. Jadi bedakan adab dan akhlak. Kenapa? Karena nilainya berbeda. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan adab dan anak-anak ingin mendapatkan adab, maka salah satu nilainya adalah harus berpendidikan. Ini yang pertama. Dia harus sekolah, belajar. Kalau dia ingin beradab dan ingin membangun peradaban, mereka harus sekolah. Makanya ada peradaban Yunani, peradaban Mesir. Pertanyaannya, apakah mereka sudah beriman pada saat itu? Belum tentu, Bapak Ibu. Makanya kalau kita melihat Bapak Ibu negara yang sudah beradab, contoh di mana? Di negara Jepang. Itu di Jepang, anak-anaknya sudah pintar mengerti. Jauh di kota Selandia Baru, anak-anaknya diajarkan berkata jujur. Nah, makanya kalau anaknya ingin beradab, silakan sekolah. Tapi ingat, kalau akhlak, nilai akhlak ini tidak sama dengan adab. Bagaimana nilainya? Kalau anak Bapak Ibu berakhlak,
dia harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang berakhlak belum tentu berakhlak. Orang berakhlak insyaallah akan berakhlak. Makanya dalam Al-Qur'an kita disebut wa ma khalaqul jinna wal insa. Kita disebut dengan khalaq. Allah disebut dengan khaliq. Dan disebutkan manusia dan jin wa ma khalaqul jinna. Kalau kalian mendapatkan akhlak kata Allah ya'kulun, berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan ketua panitia, ayo Bapak Ibu, kalau anaknya ingin berakhlak sudah ada masjid. Makanya Rasulullah di dalam Al-Qur'an dikatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Rasulullah disebut dengan khuluq, Allah disebut dengan khaliq, kita disebut dengan khaliq. Kalau mau mendapatkan akhlak ibadah yang mulia. Kalau mau anak belajar SD, SMP, SMA sampai S1 dan proses itu anak. Nah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini bagaimana kita ingin mendapatkan dari itu? Silahkan dikerjakan. Kalau anak ibu ingin beranak, paksa mereka semua. Kalau anak ibu ingin berakhlak, paksa juga datang ke masjid. Sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, insya Allah akhlaknya akan muncul. Sekarang Bapak Ibu, anak-anak kita itu rata-rata sudah jarang sudah pergi ke masjid. Kenapa? Mereka sudah terpengaruh dengan dunia luar. Makanya banyak anak muda itu di luar. Kemana mereka? Biasa saya pernah dapat tuh Bapak Ibu, anak muda itu sembarang kencing. Adabnya tak ada. Kadang-kadang mereka kencing di jalanan sampai dia tulis nama Budi. Kalau bukan di jalanan dia kencing di mana? Tembok rumahnya tetangganya, makanya banyak ular dan tanaman tetangganya subur semua. Bolehlah? Dan masalah ada, makanya pertanyaan. Nah, apalagi kalau anak sekarang mohon maaf, mereka kadang-kadang nongkrong berdua, pacaran. Nah, ini harus saya sampaikan, Bapak Ibu. Jadi ada 3 kata yang hampir sama, tapi maknanya berbeda. Pertama, ada namanya mahram, ada namanya muhrim, ada namanya muharram. 3 kata harokatnya beda. Muharram apa? Bulannya orang Islam. Muhrim apa itu muhrim? Orang yang telah menunaikan ibadah ihram. Muharram apa? Orang yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Jadi jangan salah